Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pembelajar, hari ini kita langsung saja akan bahas satu topik yang sebetulnya bersifat teknis, tapi ini semi pelatihan ya. Karena output atau outcome dari capaian pembelajaran ini adalah karya tulis deskripsi diri tentang karakter personal branding dari Anda semua. Nah, ini saya cuplik di awal supaya nanti bisa menjadi guide bayangan kira-kira nanti akan menulis seperti apa. Nah, pintu masuknya adalah dalam karya tulis ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik mengidentifikasi problem sebagai dasar pembentukan karakter, atau kalau dalam istilah bahasa tulis atau sebuah laporan atau bahkan skripsi sekalipun, itu nanti ada satu subbab yang sangat krusial yang disebut dengan rumusan masalah ya. Ini penting. Nah, yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa kesadaran akan adanya masalah itu sudah modal paling utama ya. Kalau kita ini dalam hidup merasa tidak ada masalah, itu sebetulnya masalah. Justru karena kita sadar ada masalah, itu menjadi semacam pintu masuk orang untuk memenuhi atau menjawab rasa ingin tahunya. Nah, rasa ingin tahu itulah kemudian nanti mendorong adanya aktivitas penelitian, dan dari penelitian itulah kemudian hasilnya nanti diharapkan bisa menjawab poin-poin masalah yang ditemukan. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah penelitian atau karya tulis, apapun masalah yang ditemukan merupakan paragraf paling awal yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Sehingga dengan perumusan itu akan mampu dijelaskan settingnya, latar belakang, sekaligus ruang lingkup kemana arah penelitian atau laporan akan diarahkan atau dibatasi. Jadi penjelasannya begini, katakanlah ini kita belum dulu masuk ke ranah teknis penulisan ya, tapi ke dalam sebuah pemikiran atau konsep berpikir bahwa manusia itu kan sudah saya jelaskan sebagai makhluk paling unik karena mampu melakukan penjaraan dengan dirinya sendiri, dan manusia dibekali oleh potensi yang paling unggul di antara makhluk Tuhan, yaitu akal. Nah, dengan akal inilah kemudian manusia itu peradabannya diciptakan. Nah, bagaimana peradaban diciptakan? Itu biasanya dimulai dari ditemukannya masalah. Masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menjaga keamanan hidupnya, keberlangsungan hidup. Di situ ditemukan masalah. Nah, berbeda dengan makhluk selain manusia, proses adaptasinya itu alamiah kalau selain manusia. Kita ambil contoh bagaimana seekor anak kambing contohnya. Anak kambing itu untuk belajar jalan itu hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Begitu keluar itu bisa berdiri, bisa berjalan. Bahkan anak kambing itu suaranya tanpa proses belajar secara naluriah sudah langsung bisa mengembek, di mana suara itu adalah suara yang sama dengan induknya. Nah, berbeda dengan manusia, manusia itu makhluk yang untuk proses adaptasi, untuk proses proses menyikapi problem-problem hidupnya itu dimulai dengan proses belajar. Makanya anak manusia itu dilahirkan itu untuk belajar berdiri saja, itu butuh berapa bulan. Berjalan bahkan ada yang beberapa tahun baru bisa jalan. Bicara itu ada yang sampai umur 5 tahun baru bicaranya cetok. Nah, ini menandakan bahwa manusia memang betul-betul mengandalkan akal melalui proses belajar. Nah, belajar itu pintu masuknya adalah ditemukan masalah. Kita itu akan terdorong melakukan sesuatu kalau kita menemukan masalah. Kalau kita merasa nggak ada masalah, no problem dalam hidup ini, sebetulnya itu masalah. Orang yang pura-pura nggak ada masalah dalam hidup itu sebetulnya bukannya nggak ada masalah, tapi sebetulnya bermasalah, tapi mungkin berupaya melupakan masalahnya. Tapi sebetulnya masalah itu sendiri tidak hilang. Nah, yang lebih celaka lagi adalah orang yang tidak merasa ada masalah. Itu juga masalah yang sangat
sangat lebih tinggi lagi gitu. Jadi nah itulah filosofi dalam hidup. Nah, kalau di dalam laporan penelitian atau laporan karya tulis apapun, pintu masuknya itu adalah ditemukannya masalah. Cuma kalau dalam teknik penulisan, masalah itu harus dirumuskan ya secara sistematis, objektif dan memenuhi standar-standar penulisan ilmiah. Nah, itu pertama. Kemudian peserta pembelajar ini sekedar menskemakan saja apa yang saya sampaikan tadi bahwa proses ilmu pengetahuan itu dibangun prosesnya pertama adalah ditemukan masalah. Karena kalau kita tidak merasa ada masalah, kita tidak perlu melakukan apapun. Kalau tidak melakukan apapun artinya hidup ini tidak ada progres. Sama halnya dalam penelitian atau laporan. Kalau Anda bingung menemukan masalah, Anda akan macet. Anda mau nulis apa? Enggak ada yang mau diselesaikan. Nah, sehingga dengan demikian menemukan masalah itu adalah separuh penyelesaian, ya. Nah, dari masalah itulah kemudian muncul rasa ingin tahu, kenapa sih ada masalah, apa sebabnya dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, disinilah kemudian ditindaklanjuti dengan proses penelitian. Dari penelitian itu kemudian muncul laporan. Di laporan itulah nanti dijelaskan, dideskripsikan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah disusun. Nah, itulah alur dari sebuah laporan ya. Nah, para peserta pembelajar, mari kita mengerti terlebih dulu apa sih yang dimaksud dengan pengertian rumusan masalah ya. Pengertian rumusan masalah adalah pernyataan singkat dan jelas yang menggambarkan suatu fenomena yang menjadi kendala atau menghalangi sesuatu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai seseorang atau kelompok. Jadi masalah itu sebuah barrier, sebuah halangan, sebuah rintangan, sehingga keinginan-keinginan, kemudian tujuan-tujuan itu sulit tercapai ya karena terhalang ada barrier itu. Nah, kalau kita di dalam sebuah program, dalam sebuah tujuan, kita menemukan ada penghalang, itu sudah separuh jalan permasalahan sudah selesai sebetulnya. Karena kita memiliki kesadaran ini harus diselesaikan. Nah, rumusan masalah biasanya dituangkan dalam kalimat tanya yang terperinci ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam konteks penulisan karya ilmiah setelah kita sadar ada masalah itu harus diturunkan, dituangkan dalam sebuah pernyataan-pernyataan yang terinci, terfokus. Terfokus itu artinya ada batasan tertentu karena ilmu pengetahuan itu tidak berobsesi mengetahui semua hal sebetulnya. Pengetahuan itu justru akan baik, akan terukur kalau justru fokus. Makanya dalam ilmu pengetahuan itu ada spesialisasi. Kalaupun toh nanti ingin membahas di kasus melibatkan perspektif yang lain itu baru namanya interdisipliner ya. Ketiga kemudian objektif. Objektif itu tidak menurut artinya terukur ya. Bisa dibuktikan secara empirik, ada bukti-bukti nyatanya, bukan karena penafsiran-penafsiran yang klaim sepihak, spekulasi, apalagi itu angan-angan ya. Jadi masalah itu harus real ya. Dan mengundang adanya pemberian jawaban sebagai penjelasan atau solusi ya. Jadi masalah itu kan untuk dijawab, masalah itu untuk dipecahkan. Dan pemecahan itu nanti tergantung dari sifat laporan Anda. Ada laporan itu yang sifatnya deskriptif, hanya memberi penjelasan, ya menguraikan, menjelaskan hubungan sebab akibat dan lain sebagainya. Tapi ada yang sampai treatment, sampai memberi kiat, sampai memberi solusi-solusi yang bersifat praktis dan real, ya. Jadi itulah pengertian rumusan masalah. Intinya adalah masalah itu sebuah barrier, sebuah halangan yang merintangi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, itu kalau di dalam penulisan harus dirumuskan secara terperinci, fokus, objektif, dan memicu untuk adanya pencarian jawaban atau pemecahan masalah. Nah, tujuan rumusan masalah dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis itu pertama adalah dari rumusan masalah itu kita akan menemukan argumen. Sebuah karya ini diciptakan sebetulnya atas dasar alasan apa. Nah itu bisa memandu atau menjadi sebuah titik awal
supaya penelitian maupun laporan itu sudah terfokus ya. Jadi inilah yang menjadi argumen rumusan masalah itu bisa memberi sebuah argumen sebuah karya diciptakan. Itu pertama. Kedua adalah pembatasan ruang lingkup. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu harus ada batasannya. Karya tulis itu semakin baik bukan karena tebalnya, bukan semakin kemana-mana tapi tidak fokus. Sebuah karya tulis, karya penelitian itu justru harus spesial, harus fokus, harus dibatasi. Nah, rumusan masalah itu biasanya akan membuat sebuah karya itu jadi terbatas. Apakah kalau terbatas itu negatif atau jelek? Malah justru enggak. Sebuah karya itu kalau fokus malah justru bagus karena akan lebih detail ya. Itu kedua. Ketiga adalah guiding atau semacam panduan penulisan. Jadi ini juga terkait ya, saling terkait ya. Dengan ini rumusan masalah itu yang nanti sudah dirumuskan per poin itu menjadi semacam panduan supaya dalam penulisannya, dalam proses penelitiannya itu selalu akan terfokus, yaitu ketiga. Keempat adalah untuk menjaga konsistensi dan fokus ya, supaya tidak kemana-mana, tetap konsisten dalam alur yang ditanyakan, supaya lebih fokus mencari penyelesaian yang masalahnya sudah ditemukan. Dan yang terakhir adalah mengukur ketercapaian tujuan. Jadi rumusan masalah ini juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjadi indikator apakah tujuan penulisan itu tercapai atau tidak. Ya, nanti itu tentu saja akan dijawab di pembahasan dan kesimpulan. Nah, itulah para peserta pembelajar yang tujuan dari rumusan masalah. Nah, ini planning the process, jenis-jenis rumusan masalah. Maaf ini saya lupa mengganti judulnya. Ini adalah jenis-jenis rumusan masalah. Itu ada yang bersifat asosiatif, ada yang bersifat deskriptif, ada yang bersifat komparatif. Langsung saja langsung fokus. Karena mata kuliah character building ini lebih bersifat deskripsi diri, maka ini sebetulnya lebih mengarah pada deskriptif ya, bukan asosiatif maupun komparatif. Makanya pendekatan-pendekatan di dalam penulisan ini nanti lebih bersifat kualitatif. Nanti kalau Anda skripsi itu biasanya kalau ekonomi, apalagi akuntansi ya, itu dan manajemen juga kebanyakan di ekonomi itu kecenderungannya metodologinya pakai kuantitatif. Karena mengukur antar variabel, variabel pengaruhnya bagaimana ya, keterkaitannya bagaimana. Nah, ini karena deskripsi diri, personal branding itu digambarkan oleh diri Anda sendiri, makanya ini nanti lebih fokus pada deskriptif ya. Nah, apa itu deskriptif ya? Rumusan permasalahan dalam penelitian deskriptif lebih sering digunakan dalam model penelitian kualitatif. Lantaran dalam pembentukannya seringkali hanya dilakukan dengan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain dengan cara memaparkan secara detail dan mengalir. Nah, variabel ini saling berkaitan akan tapi tidak terdapat perbandingan antar variabel. Kita nanti laporannya tidak untuk membuktikan antar faktor, antar variabel tentang diri Anda, tetapi nanti dialirkan gitu saja cara menulisnya. Dan itu tergantung dari kemampuan Anda berefleksi dan kemampuan Anda menulis ya. Jadi nanti tentu akan ada lagi pelatihan menjelang akhir, nanti ada pelatihan tentang sistematika laporannya. Jadi ini memberi pembekalan awal dulu ya. Itu deskriptif. Jadi ini yang harus lebih Anda pahami. Jadi nanti model pemaparan. Mulai sekarang berlatihlah menulis. Nah, ini para peserta pembelajar dan anak-anak milenial sekarang ini kalau suruh nulis status tiap hari itu bisa berkali-kali, mungkin bisa berlembar-lembar, apalagi chattingan. Tetapi kalau disuruh menulis satu lembar saja yang agak bersifat ilmiah, standar karya tulis ilmiah itu cuma diem aja depan komputer, cuma dipantengin, apalagi nanti sambil buka link-link yang lain, ada TikTok, ada YouTube, wah mesti rada didati. Nah, menulis itu kiatnya adalah harus selesai dan harus dimulai. Tulislah apa adanya, apa yang ada di pikiran Anda, yang penting jari-jari Anda harus segera mengetik. Nah, setelah itu jadi apapun Anda tulis nanti dibaca ulang, nanti lama-lama akan jadi ya. Jadi karena apa?
penulisan ini bersifat deskriptif, jadi mengalir. Nah, mengenai komparatif ini nggak usah saya jelaskan karena ini biasanya nanti bersifat kuantitatif, asosiatif juga ya, nggak usah saya jelaskan. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif. Nah, ada beberapa diksi atau kata yang biasanya cenderung dipakai dalam merumuskan masalah dalam penulisan laporan deskriptif. Biasanya adalah 3 hal ini, what atau apa. Karena apa? Deskripsi itu adalah menjelaskan, memaparkan sesuatu dan kalau Anda ingin lebih dalam, makna di balik sesuatu itu apa. Ya, jadi apa itu? Ya, itulah jenis pertanyaan rumusan masalah deskriptif. Apa itu? Ya, jadi apa itu kan pasti nanti mendorong orang untuk memaparkan, mendefinisikan, menguraikan tentang sesuatu itu, ya, itu apa. Kalau bagaimana itu how itu adalah menyangkut soal cara, langkah-langkah prosesnya seperti apa, ya. Kalau mengapa itu adalah argumen, analisis latar belakangnya seperti apa. Nah, ketiga hal inilah yang biasanya diksi atau kalimat tanya yang dipakai dalam rumusan masalah yang bersifat deskriptif, ya. Apa, bagaimana, mengapa. Pak, apakah dalam rumusan masalah itu apanya boleh lebih dari satu? Boleh, ya. Bagaimananya lebih dari satu? Boleh, mengapanya lebih dari satu? Boleh. Kalau seandainya aspek-aspeknya itu memang khas, khusus, terdiri dari unsur-unsur yang harus dipisah. Jadi jangan hanya 3 rumusan masalah. Tapi kalau Anda merasa cukup hanya dengan 3 pertanyaan is okay, tidak masalah. Yang penting itu sudah memenuhi aspek kecukupan dari fokus laporan Anda, ya. Nah, peta masalah. Nah, ini saya ajak Anda untuk cara memetakan atau memulai menganalisis masalah. Karena ini bersifat personal branding diri kita masing-masing, maka saya ajak Anda mulai berlatih untuk berpikir reflektif. Reflektif itu merenungkan ya, memikirkan diri Anda sendiri tentang masalah Anda. Nah, sekarang silahkan setelah ini nanti sampai seminggu ke depan kira-kira direnungi. Masalah yang sering muncul di dalam hidup Anda, diri Anda masing-masing, itu apakah masalah itu lebih karena diri Anda sendiri? Jadi mungkin Anda punya kepribadian yang khas, mungkin introvert, ya, tertutup dan memang tak tergoyahkan Anda memang memiliki kekhasan yang itu menurut Anda jadi masalah. Kedua, mungkin apakah itu lebih karena faktor keluarga? Ya, Anda memiliki masalah enggak dengan keluarga? Kita semua ini kan pasti memiliki keluarga. Ketiga, kelompok. Kelompok itu jenis bisa bersifat primer, bisa bersifat sekunder. Kalau primer berarti hal-hal yang mengikat secara primordial itu biasanya kekerabatan keluarga. Atau bersifat hubungan-hubungan profesional keorganisasian. Tempat kerja, lingkungan masyarakat, satu geng, satu soulmate, satu grup, atau apapun lah. Pokoknya hidup berkelompok yang diikat oleh sesuatu. Sesuatu itu bisa hobi, bisa profesi, bisa tujuan, bisa sesuatu yang bersifat hiburan, ya monggo saja. Itu kelompok. Atau bisa bersifat nasional. Ya kita hidup di masyarakat ini kan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan publik oleh negara. Nah, ini apakah mempengaruhi permasalahan hidup Anda tidak? Kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Atau itu datang masalah karena lingkupnya global. Di mana gaya hidup sekarang ya seperti pandemik. Ya, pandemik ini kan global sifatnya. Apakah itu yang sekarang menjadi masalah dalam hidup Anda? Atau ada gabungan-gabungan dari berbagai lingkup ini. Ada yang hanya dominannya diri sendiri, ada yang kelompok, ada yang keluarga, dan lain sebagainya. Nah itulah peserta pembelajar, mari kita kritisi diri kita masing-masing, intensitas kita dalam hidup ini berada dalam lingkup yang mana. Karena saya ambil satu contoh, orang modern sekarang di tengah perkembangan revolusi industri 4.0 sekarang, hadirnya IT, itu intensitas interaksinya lebih ke keluarga, ke kelompok, ke nasional atau global. Karena kadang sekarang
namanya HP saja, itu kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Seorang anggota keluarga dengan keluarga yang lain sama-sama duduk di ruang keluarga, satu sofa gitu, tapi yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Semuanya asik dengan kelaklik-kelaklik jarinya sendiri-sendiri tanpa ngomong. Memang secara ruang, secara waktu berada di waktu dan ruang yang sama. Tetapi intensitas komunikasi dengan grup WhatsApp-nya, grup Facebook-nya, Instagram-nya, dan lain sebagainya. Berarti mungkin keluarga menurun perannya sekarang. Itu contoh ya. Jadi, tapi saya kira masing-masing individu memiliki problem yang berbeda-beda. Nah, ini mulai Anda renungkan. Nah, ini yang terakhir para peserta pembelajar, saya memberi tugas kepada Anda nanti dibuka mulai nanti adalah ini dikerjakan dalam waktu seminggu. Paling akhir adalah sebelum jam 5 sore pada minggu Selasa minggu depan ya. Jadi kalau setelah jam 5 sore itu enggak bisa karena sudah sistem di komputer ya. Jadi mohon dicicil lebih cepat lebih baik. Nah, saya memberi latihan kepada Anda, silakan ini ditulis. Tadi ada yang bertanya apakah tulisan tangan boleh, Pak? Ya silakan nggak apa-apa, asal dijamin saya bisa membacanya ya. Tapi kalau diketik juga nggak apa-apa, itu sudah saya kasih filenya, tinggal mengisi. Ini sebuah metrik atau tabel, coba diisi, itu ada 3 kolom. 1, 2, 3, sampai 5 itu hanya tawaran. Kalau Anda masalahnya hanya cuma 1 ya nggak masalah. Berarti hidup Anda ini masalahnya ringan atau kecil. Atau itu jadi masalah jangan-jangan. Menemukan masalah aja tidak bisa. Ya bisa jadi. Nah maksudnya jenis masalah itu adalah Anda renungi kira-kira permasalahan Anda, hidup Anda, personal Anda itu apa. Nah itu yang tahu kan Anda sendiri. Coba jenisnya itu masalah apa. Nah, saya nggak mau nunjukkan karena ini biar Anda untuk berlatih berefleksi. Kedua lingkupnya, ya lingkupnya tadi sudah saya jelaskan. Bisa sifatnya lingkup individu, diri Anda sendiri, bisa keluarga, bisa lingkungan, nasional maupun global. Nah bentuk pertanyaannya, nah di bentuk pertanyaan inilah kemudian Anda nanti rumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Bisa jadi satu jenis masalah tapi rumusannya 2 atau 3 atau sama-sama 1 juga boleh. Ya. Nah, itu disusul berikutnya. Silakan Anda menemukan masalah dalam diri Anda itu apa. Nah, karena ini latihan dan sifatnya pribadi, tidak usah khawatir nanti waduh nanti dosennya tahu masalah pribadiku. Ya, saya menjaga privasi Anda dan ini dalam koridor ilmiah ya, akademik ya. Jadi tidak akan saya share si ini ada masalah apa itu, saya kira nanti saya nggak etis. Tapi saya hanya akan melihat dari perspektif ilmiah dan akademik saja. Nanti rumusan kalimatnya benar atau enggak, nanti kalau enggak nanti kita perbaiki bersama-sama. Nah, itulah guys ya, Bro, guys, malam ini tentang kiat-kiat bagaimana merumuskan masalah yang menjadi pintu masuk laporan Anda. Karena kalau rumusan masalah ini sudah tersusun rapi, nanti pengerjaannya itu menjadi lebih sistemik dan terfokus. Nanti enak ngerjainnya. Ya, kalau Anda sudah mulai susun. Nah, mengenai contoh ini boleh ini kasus lain atau menyangkut rencana penulisan nanti itu juga enggak masalah. Kalau menyangkut penulisan deskripsi diri di tugas akhir nanti ya berarti Anda sudah mulai menyicil. Tapi kalau Anda tidak ingin diketahui masalahnya kemudian mengambil permasalahan lain ya tidak apa-apa. Nah, itulah para peserta pembelajar yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon untuk didalami, dikembangkan. Yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk melangkah. Seminim apapun tolong tugas ini dikerjakan dan kita akan saling belajar. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah demikian peserta pembelajar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya tutup khusus untuk rekaman ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.